buka Black Dragon Form di situ dan cover cewek. Ya benar, ini dia 5 detik lagi. Kita akan melihat bagaimana performa dari tiap-tiap player Indonesia ataupun dari Outplay. Ataupun dari Onyx itu sendiri. Namun sekarang dapat pesan nih dari Kristiandri. Gua nonton sambil kerja Lung, semangat ngecasternya, mantap. Mantap. Semangat kerjanya juga. Ya semangat ya. Oke, draft. First pick-nya sekarang masih di Outplay. Ya? Masih Outplay. Bandnya juga masih sama, ditambahin 1 Lancelot, Pak. Wah, kira respect ya terhadap Kairi. Ini Dengan Lancelot ya. menurut gua Lancelot sekarang ban aja sih, serius dah. Kalau Asli. memang nggak bisa pakai di first pick-nya, nggak mau trade-nya nanti jadi nggak bagus atau apa, ban aja. Karena ya 2 item Lancelot hybrid itu habis di buff loh. Iya, dan juga even ada Kufra di sana tadi nggak ngejawab untuk teman-teman Outplay, sehingga ya udahlah daripada kita lawan yang mending kita singkirkan. Sehingga membuat akhirnya Lancelot dia akan bermain di game yang kedua ini. Sedangkan untuk One dan Glue, satu band yang akan dilakukan oleh teman-teman Onyx. Ayo. Panik, Kairi panik. Enggak Kirain panik. Dan pasti udah dikasih tau sama temennya, band ini tinggal pencet. Enggak kayak kita gitu loh. Kalau kita nggak kena. Saya suka tuh kebawa band sama pencet. gimana ya rekan-rekan kita kan gitu aja. Kita tuh kalau panik mendadak hero tuh hilang semua. Iya. Gua mau ngeband, lu kok nggak ada? Bisa begitu ya. Iya. Tapi ini dengan melepaskan Fredrin tadi di game pertama yang udah di-ban oleh pemain dari Iya. Onyx, sekarang Fredrin ya langsung diamankan oleh mereka. Masih Masalahnya bisa diadu ya sama Martis sebenarnya. Ada satu hero lagi kayak tadi sempat di-ban juga kan sama Outplay, yaitu Valentina. Ya. Sempat di-ban dan apakah langsung mau dijawab nih sama Onyx ngambil Valentin? Karena salah satu hero power juga loh untuk Sun sendiri, tapi memang untuk sekarang gua akuin nggak terlalu priority banget gitu loh. Fredrin, If juga ada sekarang bisa diamankan juga oleh Sun. If. Parsha. If. Kali. Parsha. Iya. Kenapa? Valen pertama dan sama Arlot. Valen Arlot. Ini Ada memang pertukaran pelajar ya. pertukaran pelajar. Boleh. Tapi Valennya jelas banget tahu kayak ini memang kita tahu Suns lah dengan Valentinanya gitu kan. Padahal belum ada sekiranya ultimate yang bagus untuk di copy gitu kan. Tapi Iya. yang nggak ada masalah, dia bisa bermain dengan bukan hanya dari IMU-nya gitu kan, dari kombinasi skillnya pun itu bisa ngasih pressure. Dan jangan lupa kan Suns ketika dia dapat hero dengan mobilitas yang lumayan ya. Bukan Ya. gua nggak bilang tinggi tapi lumayan lah untuk Valentina. Itu bakal gesit banget, Pak. Nah, itu si gesit irit ya untuk Si gesit irit. Valentina. Dan Parsha ternyata berada di tangan Outplay. Dan ya ini ibaratnya secara gak langsung Suns dikasih Parsha KW. Iya, iya. Ini kan udah makanannya dia banget ya Fedor Ice Strike. Benar. Positioning udah hatam banget dari Suns ya. IMU udah pasti larinya kalau nggak ke Parsha ya ke Franco mungkin kalau Ya. mau pick off ya. Ya. Tapi ya artinya udah ada nih ultimate skill yang bisa di copy untuk Valentina sendiri. Untuk pick ketiga nih, dia bisa ngambil hero Kairi kalau emang dia mau, apapun itu. Atau kalau kagak ya mungkin ambil ke arah hero-nya cewek ya. Hero cewek ya di sini Cloud enak sekali tapi harus hati-hati dengan berlebihan yang dimiliki oleh Franco di tangan Sharp. Karena kalau aku bilang Cloud lagi ya karena Fedor Ice kan diem. Ada Blazing Duet yang hadir bersama Mirror Image. Bisa, Ya bisa, dari Parsha ya bakal susah banget dari Hun. Tapi ternyata Beatrix Yang diamankan Beatrix ternyata. Berbeda lagi. Bisa karena gini kalau ngomongin soal marksman ya. Marksman lawan Parsha yang enak apa? Ya yang pasti punya mobilitas tinggi cuma satu dong, Cloud doang gitu loh. Ya kalau sisanya, wah kalau pakai ini susah nih karena nanti kena Vita Restrict. Ya semua kasusnya juga sama kok. Ya. Pakai apapun marksman ya kena Vita Restrict juga kok. Jadi ya tinggal dipilih apa yang enak dan bukan harus ngelawan Parsha ini pakai marksman. Bisa pakai roamernya nanti nge-cancel atau jungle-nya dan sebagainya. mungkin dengan ada vengeance yang dikeluarkan oleh Arlot nanti. Untuk menekan laju dari Fedor Ice Strike termasuk ke arah band yang kedua. Fase band yang kedua Kari langsung diaman. Satu lagi Link nih. Yang terakhir. Link atau Fanny lah. Kairi ditargetin banget. Oke. Masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan oleh pemain dari Onyx. Marksman. Band satu lagi nanggung soalnya. Kalau udah band satu ini di fase kedua mending dua-duanya aja. Sempitin aja poolnya biar nggak ada Jadi fight kalau lagi. targetnya sekalian targetin Iya, aja iya. karena satu orang gitu ya. Kecuali memang ada hero yang bakal nge-counter Beatrix gitu lah. Katakan misalkan ada belum ambil tank, Minotaur ganggu, ya boleh lah band Minotaur. Oke, dan Fanny menjadi pilihannya. Oke, Assassin udah mulai habis. Oh, mereka dari Onyx berpikir bahwa oke Fred ini ada di XP. Bisa jadi. Sebenarnya entah ada di XP atau enggak. Selama Fanny ini mengganggu, ban aja. Jadi jangan bertaruh sama kemungkinan Kemungkinan fleksibel, posisi. Ya. iya fleksibel pick dari lawan kalian gitu. Jadi itu gua dulu pengalaman tuh yang mukul gua soal itu.
jangan dipikirin lawan kalian apa. Kalau emang ganggu ben aja gitu loh. Iya, Kalau emang ganggu ben aja. Iyalah, kalau daripada dipikirin Fredrin di mana. Iya, Balmon, karena Kairi kemarin sempat menggunakan Balmon. betul. Terlihat Ya, mainannya di ban kali ini. ya. Alpha debutnya tadi udah keluar dan barangkali mungkin sekarang Alpha bisa aja muncul untuk di tangan Kairi Link Assassin atau bisa. Link ya. Apalagi lihat potensi Parsia yang bisa terbuka lebar. Link, Martis. Alpha, Martis atau Kadureti bisa diakai. Sekalian Bane kalau mau. Yap, dan ternyata Yuzong kembali menjadi pilihan untuk digunakan oleh Butch. Ada Arlotnya Arlot mana ya? Romer kan? Oh berarti Romer lagi kayak kemarin. Bisa Arlot Rom atau Bisa Romer lagi. kalau jungle agak lama sih sebenarnya. Bisa tapi agak lama untuk clear ya. Kalau ditanya fungsiin di fight-nya ya tetap bisa gitu. Dan terlalu berbahaya juga apabila momentumnya kalau emang stacknya nggak kena apa gimana. Betul. Jadi Arnold pejalan kaki pak, nggak ngedes nggak pas kipas pak. Jadi nge-vlog doang keliling. Iya jalan kaki doang dengan efek slow yang dia bawa setelah itu gitu loh Iya, yang iya, mungkin iya, terkena dari orang. Yap. 2 pick langsung. Fredrin akan terbukti nih bakal ada di mana. Karena last pick jungle dari Onyx ini bener-bener bagus gitu. Harusnya jungle ya, harusnya nih. Tapi bisa di flex juga memang kalau memang ada kemungkinan. Yang pasti gold lane-nya ke arah mana? Match up dengan Beatrix. Ke Cloud kah? Cloud. Oke. Satu pick Satu terakhir. lagi. Head to head untuk Yuzong. Uranus. Berarti Fredrin ini akan berada di area jungler. Uranus bersama dengan Cloud. Cloudnya akan berada di area XP lane. Sayangnya memang dan sempat ada Esmeralda untuk head to head. Tapi tenang aja, ada Yuzong yang kita tahu sama-sama penambah darah. Ini jadi apa nih? Martis nih. Jadi. Harus kalau emang mau main assassin ngambil ke belakang masih ada link lah. Masih ada link. Nah bisa ditutup. Fanny nggak ada. Lancelot nggak ada. Ya, kalau ngambil assassin sisa di link. Atau dia mau ngambil yang makan depan ya. Aduh makan depan ya. Tadi gue bilang Bane bisa, Alpha bisa. Kalau mau udah ditutup. Potensialnya masih banyak banget. Apalagi kalau mau dikontes untuk objektif ya. Bahkan Akai sekalipun ya udahlah gitu loh. Yang penting bisa menang dari objektif kalau emang mau gitu. Oh, Amon. Wow. Kamu tahu singkatan Amon? Apa? Anak Munton. Wow. Wow. Kuat banget tuh kayaknya ya. Kuat banget. Kita tahu nih ya, Amon ini endless shardnya kuat bro. Tapi Kalau stacknya udah full. Iya. Yang gue lihat ya ketika dia pick Amon, otomatis dia mau makan depan. Ya. Jadi kan Amon ini bisa ke belakang memang. Dia punya camouflage, efek camouflage yang kalau kalian lihat kayak conceal lah. Yap. Ya. Nah itu bisa emang apa ya sneaky ke belakang gitu kan. Tapi ya kalau memang udah was-was banget nih lawannya itu kelihatan pak dan bahaya. Jadi paling enak Amon mungkin makan depan ya dengan basic attack-nya dan ngumpulin pasifnya udah ada, baru makan belakangnya pakai endless shard. Yap, dan ini dia dari masing-masing coach pun udah akan langsung masuk ke dalam ruang tunggu masing-masing. Nah, apa tetap itu dikasih katanya? peringatan katanya. Nyebar katanya. Pokoknya ntar kalau mau tidur jendela sama pintu depan ditutup katanya. Bukan. Gitu. Ah beda. Bukan pak, bukan. Dia bilang kanan sama kiri tadi kan konsep. Oke. Kiri kebun jeruk, kanan Noruya. Dan ini dia di game kedua antara Onyx versus Outplay. Yes, game kedua yang akan menentukan apakah Onyx akan terus berada di tempatnya, di singgasananya di peringkat pertama. Dibawa dengan Arlotnya. Dia mencoba untuk memberikan pressure terhadap Shard dan juga Hun. Sedangkan Shard di sini kita tahu Franco yang harus merusuh dengan adanya Iron Hook. Enggak terjadi karena defensive mechanism dari Onyx dan dari Keyboy dan kawan-kawan benar-benar on point sekali. Yap, ini harusnya satu persatu dari player yang dimiliki oleh Outplay juga semuanya akan menjadi makanan untuk Amon ya. Ya, Iya. Mau nyerodot gimana juga nggak bisa, flicker deh paling 2 orang yang bisa untuk mengelak gitu loh. Atau dibalikin gitu loh, ditabrak balik. Wah, Boots udah mendapatkan gangguan di awal game ini tapi Boots masih bisa bertahan dan Boots masih bisa tetap stay di dalam landingnya. aduh tapi Boots ketinggalan satu gerobak dan yang pastinya membuat dari Boots harus benar-benar hati-hati masuk ke dalam pekarangannya sendiri. Untuk game equipmentnya Lim, ini masih awal-awal sih. Stay leg plate ya udah gitu ya. Oh ya gitu, Beatrix ke Fury Hammer, kalau Buset. di leg plate. Nambahnya boleh-boleh tuh Boots. Asli. Asli nambahnya banyak banget dan Boots nggak mau pulang dan Boots nggak harus pulang. Hanya saja untuk sekarang ada gangguan yang memang begitu berarti. Lewat pergerakan dari best player One, tapi ternyata Boots masih terlalu kuat. Hanya saja best player One pun harus menukarkan dirinya bersama dengan Uranus. Uresi tidak akan kuat lagi. Wow, 2 player sekaligus bahkan dari Sans yang benar-benar sangat-sangat peka untuk menolong sahabatnya di arah bottom lane. Dan bahkan Yuzong ya dari Boots. Dan dalam keadaan cukup sekarat masih bisa mendapatkan 1 poin kill. Dan ini benar-benar bagus banget Furious Dive yang dia lakukan tadi. Dari emblemnya dia juga ngambil HP, jadi makanya lebih badak. Yap, weh itu dia 1 orang berhasil langsung di
hajar habis-habisan. Tapi untuk Kairi sendiri tertinggal. Malahan dari Keyboy-nya tertinggal sendirian. Tapi di bagian belakang Sans langsung ke cover dengan satu Feder Astral langsung dikeluarkan. Tapi bertahan sejauh ini Keyboy. Dan juga dari pergerakan Sans. Terlalu OP, terlalu overpower untuk Sans kali ini. Kacau. Sans dikasih Valentina. Ini udah menunjukkan kualitasnya 2 point kill bahkan dia lakukan. Sempat ngambil ke arah Feather Ice Rack yang dimana itu menjadi ultimate yang benar-benar langganan bagi seorang Sans itu sendiri. Lihat impactnya. Kali ini walaupun memang tertahu bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman dari Outplay. Tapi kehadiran anak-anak Onyx bakal segera hadir untuk mendapatkan turtle tersebut. Ini gimana lagi mereka ya, tapi Uresi mendapatkan damage yang cukup banyak. Terkena lagi impact yang memang dikeluarkan oleh Amon. Lenyap. Endless Shard ya. Yang Burst-nya on point. itu loh. Udah kata Liv Kocul juga tadi ya. Memang incernya di depan-depannya dulu aja. Even itu harus Endless Shard juga nggak masalah. Ke belakangnya jauh soalnya, Pak. Iya. Weh, Boots siap untuk landing tapi tidak langsung putar arah saja, langsung belok saja, tidak mau terlalu bernafsu di mana mereka udah akan mendapatkan lagi turtle. Secure doang tadi. Ini dia item dari Sans. Dia pasti diawali dengan Enchanted Talisman untuk cooldown reduction yang cepat dan dia mainnya agresif. Apalagi bukan cuma cooldown reduction lah, dari Enchanted Talisman juga kan ada mana regen yang benar-benar bikin lebih sustain. Itu yang memang dibutuhkan sama Sans karena dia tipe yang bisa dibilang apa ya, mid laner nakal, bandel gitu kan, mid laner yang berani untuk trade, berani ngebait dan itu cocok banget buat Sans. Jadi makanya dia nggak Clock of Destiny dulu. Yap. Sementara sekarang ada beberapa player yang emang terlihat antara Hun dan juga Best Player One yang akan melakukan rotasi bersama-sama nih ke atas. Sementara Best Player One masih akan melakukan farmingan sambil lewat, sambil makan terlebih dahulu dan shock. Siap untuk mengambil siapapun nanti yang mungkin lewat di area tersebut. Tapi untuk cewek flicker ya. Iya, paling cocok memang. Ini ada ini nih. Unapparel Genius. Kairi achieve for 14 legendaries, Buset, 1 satu maniac, 7 triple kill, dan 10 first blood di MPL ID season yang ke-11. Itu adalah torehan hasil yang udah dia ambil ya. Kumpulin terus stacknya Kairi. Sekalinya nanti endless shot-nya kena ke orang itu akan full banget barusan. Iron Hook-nya bikin kita deg-degser. Asli. Tapi Keyboy-nya yang main enggak loh. Dia juga sempat gerak dia. Iya. Kita Gila, nonton aja udah tertekan, Pak. Ya memang gak cocok itu di skena pro ya. Makanya kita jadi caster aja Mental udah. kita lemah. Suka kaget. Asli. Aduh, Genius One penetrasinya udah ada magic defense juga yang akan dikurangi nanti. Apalagi kan Amon ini kan tipe DPS ya, banyak banget shard-shard nanti yang bisa nge-trigger juga dari efek Genius One-nya. Cukup cocok. Apalagi ada Sans juga nih yang nanti bisa ikut ngasih damage lebih sakit lagi dari magicalnya. Ya. Dan mungkin kalau kita lihat sekarang belum ada item magical defense yang dimiliki oleh teman-teman dari Outplay. Ya ini memudahkan untuk Kairi, memudahkan untuk Sans juga untuk ngasih damage yang sangat-sangat menyakitkan terhadap lawan-lawannya. Yap. Keyboy sudah set up posisi terlebih dahulu guna untuk memagari area tersebut agar Outplay tidak bisa masuk ke dalam area dari Turtle. Turtle-nya langsung ditarik dulu ke bagian belakang, Mbak. Dijauhin dulu agar nanti Kairi sekalinya datang. Udah enak. Tarik dulu nih. Digeser dulu tapi di bagian atas. Coba lihat basically mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Cewek sedikit lagi yang bisa. Cewek pun masih berhasil diamankan walaupun tadi ada pertukaran yang terjadi. Tapi San coba lihat 1 lawan 2. San masih mencoba untuk bisa bertahan guna untuk bisa menghilangkan karena 2 orang tersebut ataupun memancing 2 orang tersebut agar tetap berada di area tanpa bisa mengganggu rekan-rekannya di tempat yang berbeda. Ya, Turtle didapatkan tapi ya kerugian juga didapatkan oleh teman-teman Onyx karena 2 player di area top lane-nya hilangkan walaupun nggak 100% rugi karena basically juga harus hilang, best player one juga hilang. Ya, memang pertukarannya 2 lawan 2. Tapi yang hilang dari Outplay ini jungle-nya gitu kan. Jadi ada durasi lagi yang diberikan dan durasinya pasti dimakan. Oke, Uresi udah harus memakan damage dari endless shot yang begitu menyakitkan. Tapi Atu Iron Hook-nya Kairi tidak ada Bloodhound, tidak ada follow up damage pula di area tersebut. Ya, betul selamat untuknya. Untungnya untuk Kairi juga. Uresi dan juga Keyboy. Huset. Adu pukul sang Romer dari Onyx bersama dengan XP Lane dari Outplay. Masih sama-sama tanky, tinggal menunggu nanti mungkin ada Dominant Ice yang berada di tangan teman-teman Onyx untuk setidaknya mengganggu regen SP dari Uresi. Itu kalau dua-duanya diterusin kayaknya sampai MSC 2024, Pak. Bisa Wah, jadi bisa Pak, jadi lama sih. banget itu. Misalnya kelas cewek, keluar itu. cewek sekarang juga dapat space itu tadi outer tar berhasil langsung dihancurkan. Tapi untuk best player one sendirian di bagian tengah ada Uresi numpang lewat saja mencoba untuk memberikan gangguan dan balik lagi semuanya. Oke, dan Sans ternyata salah mengambil ultimate. IMU-nya tadi terhadap Blessing Duet, langsung dia cancel gitu aja sekarang. Jadi mau cari lagi, menunggu cooldown-nya lagi untuk
Suns. Dia bisa dapat mungkin nanti ke arah yang diinginkan yang lah ya. inginkan. Ada Hood di sana. Entah mungkin itu Bloody Bloodhound-nya Hand. bisa diambil. Wey. Weh, barusan bikin kaget lagi. Flicker Bloody Hand. Ada flicker Bloodhound dan Kairi berhasil langsung diamankan. Namun untuk kali ini Kiboy masih berjuang di area tersebut. Di bagian bawah ada 3 player yang dimiliki oleh Outplay. Guna untuk bisa menghancurkan langsung ke arah 1. Outer Tank ada di bagian bawah. Renner Apati akan dikeluarkan tapi tidak. Dan untuk sekarang cewek masih stay di area tersebut. Wah itu ngeri banget sih. Oke, Iron Hawk-nya gak dapet, tapi ada Flicker, ada Bloody Hand. Ya udah langsung fokus untuk dapetin ke arah Kairi. Nah, itu hal yang baik pasti ya untuk teman-teman dari Outplay yang membuka celah untuk best player one. Dapetin ke arah turtle yang terakhir. Gak bisa kontes juga sih kayaknya. Kejauhan tapi Kiboy coba konsil nih. Coba ngebuka vision. Iya, semangat juga nih Kiboy. Gokil. Nyaris sih tadi. Weh. Itu dimajuin dong sama Kiboy ini Uresi. Lu nggak boleh maju, gua aja yang maju gitu. Emang bener-bener orang gak usah maju, Pak. Dia yang maju tapi pada berbeda. Ada Purple Buff yang mulai dulu 10 tapi best player one. Udah tadi masuk dalam area tersebut walaupun Purple Buff-nya menjadi milik dari Sun, bukan untuk Kairi. Iya, yang jadi masalah tuh level ya Pak. Level karena jungle butuh banget. Yap. Cuman itu mata pencarian dia Pak. Mata pencarian. Betul. Sekarang tertinggal 1 level ya. Iya. Oke, Iya. tapi untuk depannya kuat. Waduh, di tempat yang berbeda lagi dan lagi. Ada sebuah pergerakan dilakukan oleh pemain dari Outplay untuk bisa mendapatkan 1 orang dari Onyx dan lenyaplah sudah Kiboy. Ya itu Bloody Hand ditambah dengan adanya 1 Blazing Duet ya. Tapi di arah bottom lane menuju arah mid lane. Uresi yang gangguin semua farmingan. Mulai ada angin segar mulai masuk ke dalam tubuh anak-anak Outplay. Setelah dapat poin kill ke arah Kairi plus dapetin ke arah Purple Buff, mereka udah semakin menuju ke arah turret-turret yang masih terlihat. Di arah top lane masih dirontokkan, di arah mid lane berhasil dibombardir. Dan Wirano selalu bisa mempertahankan serangan lihat tuh yang di bawah itu. Nyala mulu, Pak. Yes. Nyala mulu. Regen SP-nya ya udah kenceng-kenceng aja. Masalahnya mungkin di awal Uranusnya bisa di pick off ya, bisa dimakan. Tapi kalau sekarang udah punya item nih, apalagi CC atau stun dari Onyx ini nggak banyak gitu kan, ngandelin stun Arlot paling, dan itu kayaknya nggak cukup buat beli waktu. Waduh, di tempat yang berbeda kena lagi dong. 1 orang langsung aja dibalaskan dan itu yang dilakukan tapi adalah shotnya. Masih belum bisa menembus ke arah best player one. Walaupun barusan ada Bloodhound yang memang diambil tadi langsung dari Franco. Tapi masih gagal untuk kali Shaq. Dengan konsil dalam tubuhnya. Ingin mencari ke arah 1 orang. Akan kali Kiboy ditarik. Iron Hook-nya nggak kena. Oke, dan memang dari Kairi stacknya juga belum mumpuni untuk bisa langsung instant kill dengan adanya Endless Shard. Dan untuk kali kedua, kita bisa menyaksikan bahwa Purple Buff yang kedua ini bakal coba untuk dirusuk kembali. Sehingga membuat dari Kairi tidak memiliki Purple Buff lagi. Yap, jadi ya sekarang pemain dari Outplay mereka benar-benar bisa menguasai area yang dimiliki oleh Onyx. 1 outer tadi dari tengah udah lenyap nih Lim. Ya. Mereka akan didorong jauh lagi ke belakang. Ya pasti mirror dulu ya untuk lore pertama. Paling kalau emang mau diganggu tipis-tipis aja. Kalau di commit bahaya banget. Karena ketinggalan itemnya memang nggak jauh-jauh banget. Kalau kita compare aja dari goldnya deh. Band of Despair malah Victor udah jadi nih buat Beatrix-nya cewek. Tapi kalau dilihat dari basic dia udah jadi 3 item utamanya. Dan selama udah ada Wind of Nature otomatis ya akan kalah power lah dari marksman lawannya. Bukan hanya dari cewek, bahkan dari arah jungle-nya juga. Yang satu kan jungle tank nih. Yang satunya lagi damage. Ketika yang damage ini udah ketinggalan item, maka yang tank ini kan semakin berjaya. Yep. Item sama aja kadang nggak bisa kill tank gitu kan. Yeah. Apalagi ini udah ketinggalan. Jadi ya defense dulu, sabar dulu, reset dulu. Counter attack mungkin metode yang paling cocok untuk sekarang. Apakah Suns akan perlu untuk bikin ke arah NOD, Lim? Setelah melihat ada Uranus seperti yang dari tadi ngeganggu banget, defensifnya udah kuat banget dan susah untuk di instant kill oleh Kairi. Agak sayang sebenarnya. Nggak ada damage yang bisa nge-burst nanti kalau kehilangan sosok burst damage-nya dipaksa Suns NOD. Oke. Yap, sementara itu untuk sekarang ada beberapa lagi pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Outplay. Lordnya udah bergerak di bagian bawah, mereka akan melakukan serangan dengan 3 arah sekaligus kah? Karena Lordnya emang benar-benar tidak penjagaan sama sekali, mereka lebih berfokus untuk bisa mendapatkan ke arah dari masing-masing objektif. Semakin kecil lagi area defensif yang dimiliki oleh pemain Onyx. Yes, tapi Lordnya masih cukup mudah untuk dihentikan lajunya di arah bottom lane. Tapi untuk sekarang teman-teman Onyx udah mulai kehilangan setiap turret yang ada. Hanya praktis 3 best turret Waduh. ada di arah mid, top, dan juga bottom lane. Hampir saja. Tadi 1 Iron Hook-nya dan sekarang mereka terkurung di dalam pertahanan sendiri. Onyx masih banyak waktu. Kemarin pun Onyx hampir kalah tapi Onyx bisa membalikan keadaan dan hari ini kita lihat saja permainan seperti apa, strategi macam apa yang akan mereka pertontonkan. Ya, karena memang mungkin kalau kita berkaca dengan pertandingan kemarin ya, dengan Onyx yang hampir kalah dan kita hampir dibuat dak-dikduk.
ada potensi yang dilakukan, apalagi Konsil sekarang udah mulai dilakukan ke arah Uresi. Waduh, Uresi berusaha untuk mencapkan kiri tersebut tapi tidak bisa karena dikeroyok all in semuanya terhadap satu player tersebut. Tapi untuk Honnya udah melihat Kairi yang mencoba untuk masuk ke dalam rumputan. Tapi pada berbeda ada gangguan yang memang dikeluarkan pula oleh Burst yang mencoba untuk mendorong langsung ke arah beberapa player. Pada berbeda ada pergerakan dari Basic yang mencoba untuk bisa mengatur dan juga membuat mereka semua pergi dari turun. Dan juga Iron Hunter mulai connect, Basic yang berhasil selamat. Pertempuran kembali terjadi, best player one tersisa sendirian saja. Dan lejaplah sudah. Ini dia serangan balasan yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. Yes, dan lihat bagaimana final slash dari Keyboy tadi mendapatkan orang-orang penting di area top lane. Dan akhirnya membuat dari best player one yang ketinggalan di area paling belakang di finishing task sangat baik oleh cewek. Sakit banget loh itu tadi Federal Strike-nya kena sekali ke arah cewek. Tapi cewek hanya menyisakan darah segitu saja. Barusan Iron Hook kena ke arah minion. Dan Adam ayam kembali. Yoi. Fight rapi banget asli. Onyx dia buka inisiasinya dengan Arlot tadi ya. Arlot yang ngebuka ke arah depan dari Keyboy berarti. Ada follow up damage dari cewek dan juga dari Kairi, bahkan ada stance di sana. Uresinya nggak bakal selamat sama sekali. Sekuat apapun dia bakal tetap tumbang karena ada dua damage dari physical dan juga magical gitu kan yang masuk. Jadi item defense-nya nggak bakal cukup lah. Dia mau udah 6 sword pun nggak bakal tahan. Dan ketika dikejar balik Kairinya coba lari dengan camouflage dia akhirnya lebih cepat, langsung buka naga untuk nge-backup tadi dari boots-nya. Iya. Dan itu memang positioningnya buat ngejar ke arah Kairi udah susah lagi karena udah ditutup jalannya, udah ditembok, udah diblok oleh Boots dengan satu Black Dragon Form-nya. Ini semakin seru lagi, semakin panas lagi di mana ada beberapa pergerakan yang langsung dikeluarkan juga oleh pemain Onyx. Mereka berusaha maju perlahan. Keyboy udah melihat dari kejauhan karena final slash-nya nanti connect ke arah beberapa player yang sangat-sangat penting dari tubuh Outplay itu sendiri. Basic stack-nya terlihat arah ferry-nya cukup penuh. Barusan Black Dragon Form langsung dikeluarkan, akan lain di arah mana? Battle Mirror Image mundur ke bagian belakang. Basic belum mau join ke dalam sebuah tim fight tersebut. Tapi Burst-nya langsung masuk ke arah belakang di mana Hun-nya langsung terkena sedikit lagi. Hun-nya tersedot darahnya. Hun-nya langsung lejap. Tapi pada berbeda Keyboy-nya langsung hilang hanya saja. Berhasil langsung diambil. Bahkan ada beberapa player dimiliki oleh ini. Tapi ternyata untuk ceweknya bekam, ceweknya menggila. Triple kill looking for media. Akankah kali ini mereka bisa membalikkan keadaan? Ya, masih terlalu jauh pergerakan dari cewek menuju ke arah Shark. Sehingga Maniac sepertinya bakal sulit. Tapi lihat Iron Hook-nya hanya terkena minion aja. Dan sekarang dengan tersisa Shark seorang, Lord dari Outplay seakan-akan hanya Lord giveaway. Ini posisi dari cewek, gua gak habis pikir sih. Dia bener-bener tahu posisi di mana yang paling bagus. Damage-nya itu ke deliver dengan baik. Tapi dianya itu masih bisa selamat dari fight yang bener-bener bagus. Lihat, diawali dengan render kan. Beatrix itu pasti diawali dengan render. Dengan posisi yang aman. Bagian depan yang udah diacak-acak dan lihat. Blazing Duet tuh dipakai buat nabrak cewek. Di posisi depan, source skill-nya udah dibuang semua sama Keyboy dan juga Kairi. Akhirnya nggak punya source skill sama sekali. Beatrix-nya free hit, triple kill Israel. Ya, ini symphony of skill dari Boots, dari Sans, dan juga dari cewek tadi. Impact-nya besar banget. Karena apa? Boots yang mengawali dengan satu Black Dragon Form menghentikan satu Feather Ice Strike yang dikeluarkan oleh Hun. Mau nggak mau Hun akhirnya wings by wings. Dan disitulah udah nggak ada lagi damage maksimal yang dimiliki oleh Outplay. Sehingga dengan tidak adanya Hun, lihat cewek. Lihat bagaimana Sans juga langsung ngegigit dengan Bloody Hand ke arah basically nggak bisa ngapa-ngapain. Itu pas banget tadi gigitan. Ini serius Heptasis ini mau main Rainer dia nih. Mau main galak burst damage ya. Wait, aduh, Iron Hook yang bikin kaget terus. Ya kan dia yang main bapak yang kaget kan. Tadi di atas juga gitu saya Pak. Lihat Keyboy ketarik Pak. Oke tapi kalau dari item ya tadi gue bilang Heptasis ya untuk Beatrix. Oke rendernya bakal lebih sakit nih. Dari basic attack rendernya kan ya ada efek dari Heptasis juga bakal lebih burst damage. Ya sementara untuk emennya udah ada Glowing, Genius dan Divine. Otomatis udah bisa lagi nih untuk ngasih damage. Tapi ya tetap solo kill tetap udah nggak bisa sekarang. Apalagi ke arah Uranus ataupun ke arah base player one. Dia butuh banget bantuan dari teman-teman lainnya untuk bikin damage-nya jadi cukup. Hey, ngeri Lagi, banget. Tapi nanti kita lihat cewek ini pede, masih pede ya tanpa adanya perlindungan entah itu dari Immortal, WON atau apapun itulah Winter. Karena barusan yang terakhir kayaknya mau bikin Haskell kan. Ya, harusnya Haskell. Ya, Dia tahu Pede dia pede sama positioningnya. manfaatin Pak awal dibuka pasti sama Rainer Pak. Rainer apati aja buat ngefollow damage utama pas habis inisiator. ya, dan dia juga pede dengan Sans yang bisa ngambil ke arah Shark ataupun nanti ke arah Feather Ice dari Hun. Tapi untuk sekarang kayaknya untuk arah Shark lebih worth it deh. Untuk ngambil kopi IMU ke arah Shark. Shark Ya, Shark. buat makan depan gitu.
Iya, buat makan depan. Sebenarnya mungkin kalau ya ambil Hun juga bisa worth lah. Masalahnya nyampe nggak dia ke Hun gitu kan. Range dari IMU ini nggak segede range dari Vitor Astrek. Jadi dia harus Iya. maju-maju dikit, ya ambil sedikit position yang nekat baru bisa ngambil Vitor Astrek. Konsil nih. Nah ini dia Konsil mulai maju. Rena Rapati langsung dikeluarkan. Tapi barusan ada final slash dari Kiboy. Bukan final slash tapi Kiboy-nya hampir saja bisa mendapatkan karena satu player hanya saja berhasil digocek. Tapi Lord ada deret tersebut. Ya, Lordnya bakal coba untuk diamankan. Sans masih mencari-cari siapa yang akan dia copy dengan IMU-nya. Sedangkan untuk Boots, cewek, Kiboy, semuanya udah berbondong-bondong bersama-sama untuk bisa dapatkan satu lot itu. Yap. Dibiarin begitu saja, hanya ada best player one yang terlihat. Sementara untuk player-player lain masih bersembunyi di positioning masing-masing. Untuk Kiboy, siap untuk maju ke bagian depan. Di belakangnya udah ada backupan yang akan langsung memperlihatkan wujudnya. Tapi ada beberapa player, hey barusan Sharknya sudah ada final slash, 2 orang langsung terangkat. Hun langsung pergi ke arah yang berbeda. Wings by Wings sudah terlihat. Dan sekarang Black Dragon for waktunya untuk langsung terbang, untuk langsung landing. Mencoba untuk mengusir beberapa player yang dimiliki oleh Outplay. Dan sekarang Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dari Onyx. Best player one mencoba untuk maju ke bagian depan, mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa player yang dimiliki oleh Onyx. Tapi ada satu Federasi langsung dikeluarkan begitu saja. Damage yang cukup menyakitkan. Burstnya tetap berada di area tersebut, tetap berada di tengah-tengah pusaran defensif yang dimiliki oleh pemain dari Outplay. Tapi Kiboy-nya ingin masuk lagi ke bagian dalam, langsung bagian dengan salah cepula. Tapi ceweknya, Calvin Dwi Data masih bisa stay di area tersebut guna untuk bisa menghantarkan damage-damage yang dia miliki. Tapi best player one bersama dengan Hun tetap berhasil selamat. Wah, pertikaian yang benar-benar luar biasa sekali dilakukan. Tapi lihat bagaimana Kiboy udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Ada Hun kali Vengeance dilakukan, Final Force. Dan Hun dengan Feather Ice Strike-nya hampir saja membuat dari Hun tertektal. Masih ada Winter Save the Day. Oke. Hun, tapi Hunnya yang berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill. Tapi pada berbeda Lordnya mulai masuk. Akankah best player one berhasil untuk bisa mengalah? Tapi tidak! 2-0. Kiboy berhasil memukul agar Hun tidak bisa pulang. Sementara Lordnya masuk. Tidak ada backupan di area tersebut. Ya, itu benar-benar strategi yang benar-benar luar biasa dilakukan oleh Kiboy. Menahan sang damage dealer, sang high ground defense. Bahkan memaksa Hun dia ngeluarin Feather Ice Strike untuk seorang Kiboy doang. Dan Kiboy-nya yang ditumbangkan, no problem. Ada cewek yang nemenin Lord, ada cewek yang masih memegang flicker, ada cewek yang masih memegang Nibiru. Masalahnya ini mungkin definisi dari penggendong handal sih, kalau bisa bilang. Dia Siapa? cewek. Oke. Masalahnya positioningnya benar-benar bagus banget ya. Ini kenapa bisa gitu ya? Jadi kayak space itu di-create oleh semua teman-temannya. Mungkin tadi di war terakhir kelihatan banget, wah cewek gila Raja Tega banget nih. Raja Tega. Depannya Tega. di blazing duet pak. Tapi dia nggak mau tembak balik Cloud-nya. Kenapa? Karena ketika dia tembak balik, Cloud-nya itu bakal pindah ke dia. Yep. Nah, karena nggak ditembak balik, visionnya nggak terbuka. Dia diem di dalam bush, blazing duetnya selesai. Dia tembak balik baru diratain semua pak. Wih. Ini bakal ada obrolan hangat kakak Miki dengan teman-teman Onyx. Ya udah, let's go. So I might have an interview. So the first one is Kyrie. What, sir? What? Interview. Okay. Yeah, okay. Okay. សូមសម្លេងហើយ Onyx មួយមក So the first question is, how do you feel about defeating Outplay and securing top spot in Group A? I feel good that I got carried by my teammates. Okay ក៏អារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងការ secure ជាមួយនឹង sport ជាមួយនឹង Group A របស់គាត់អញ្ចឹង So the next question, between Outplay and Burning Flash, which team do you think is the stronger team? For me, Burn next flash. Burning Flash. Okay. So the next question is to Keyboy. Onyx will be advancing to knockout as the first seed. Which team would you want to meet first and why? Of course, Echo. Echo, why? Yeah, because strong. Strong. Oh, okay. សូមសម្លេងហៅឲ្យមួយមក So the next question is still Keyboy.
Okay. How do you like the Cambodia fans so far? Are you surprised that Onyx has so many fans here? Of course, I'm happy and thank you for support us. We can do the best. Yes, okay អញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការ support គាត់ហើយគាត់នឹងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពលទ្ធភាពជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់គាត់ So next question, Kairi. Any word to Onyx fan? Thank you for supporting us, and I hope you continue supporting us until playoffs. អូខេអរគុណសម្រាប់ការ support របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តគាំទ្រគាត់រហូតដល់វគ្គ play off អូខេសូមសម្លេងហៅ Onyx មួយមក Okay, so now it's done for the interview, so let's pass the floor to the caster. Thank you. Satu kata untuk Kiboy. Bukan satu kata sih, satu kalimat sih. Satu paragraf juga boleh Satu sih, Pak. paragraf, ya. Apa-apa. Satu Tenang. skripsi. Tenang Boy, gua ngerti perasaan lu seperti apa. Iya, Gua juga iya. merasakan itu. Kita merasakannya di sini kok. Kita ikut sedih. Ya, jadi gak usah bingung. Kita ada untuk Kiboy. Kita coba reka ulang ya. I love you Boy. Saya Kiboy gitu misalnya. Tapi saya emang Kiboy. iya kan? Iya. Iya kayak seru, seru banget sih di sana tuh kayak. Apa? Oke. Oh, Ya, Enggak, ya, tadi ya, ya, masih ragu kan, gitu Iya. mau tanya apa. Benar, Cuman benar, Kiboy benar. tadi bisa kok. Bisa kok. jawabnya bisa. Bisa. Tapi Cuman memang- pertanyaannya cepet kan, tadi Iya. rada-rada cepet tadi Miki ngomongnya kan, jadi Betul. kayak apa tadi ya? Iya. Kalau kita di situ juga kita pelangap-pelongo, Pak. Sudah pasti Pak. Jelas. Paling kita berdiri doang kaku. Iya, mata berair kan. Tapi satu yang gue notice Kairi pun tadi merasa dia di carry sama temennya katanya. Iya, iya. Dia senang banget bisa jadi peringkat pertama. Tapi ya dia pun merasa dia tuh digendong sama temennya katanya. MVP nih, siapa ya? Cewek sih kayak. Aku iya sih. Cewek udah. Iya, iya, iya. Kacau nih orang. Wewe, Calvin Winata. Vin. Kalau gue Weh, sabar, ganti nama jadi Lim Winata jago juga nggak ya? Ah? Nggak juga ya. Terus LW dong nama singkatannya. Oh iya ya. Iya, left wing jadinya itu mah. Makanya kan. Tapi ya sayap. dari itemnya nih, itemnya ada heptasis ya yang sedikit berbeda. Dulu sempat muncul meta dari Matrix heptasis ya ketika main Renner atau main shotgun ya, main Wesker maksudnya. Ini sempat muncul tapi ya udah sempat hilang juga karena biasanya ada defensifnya. Tapi ya gue cukup setuju karena dia pakai Renner dulu buat nge-follow up di awal untuk jaga posisi dan tetap ngedeliver damage. Jadi heptasis ini sangat-sangat cocok, bukan tanpa alasan. Makanya gue bilang itemnya tadi sedikit unik tapi on point. Sementara untuk highlight ya, MVP highlight kita melihat agresivitas dari Onyx di awal sedikit tertahan. Karena perlawanan yang diberikan sama Outplay di awal game itu dahsyat banget. Dari kontes objektifnya, dari invasi jungle-nya. Mungkin di awal-awal kita masih bisa dapetin momen-momen Uranusnya dimakan, Uranusnya di pick off gitu kan. Tapi ya ketika udah masuk mid game udah mulai susah. Bahkan tadi kejadian yang terekam kamera itu benar-benar komit 5 member gitu kan. 5 member untuk dapetin 1 kill ke Uranus dan itu sangat-sangat worth banget. Sementara pindah ke objektif fight dari Lordnya. Lordnya didapetin sama teman-teman dari Outplay. Namun dari segi killnya ini nggak imbang banget, hanya kehilangan bagian depannya yaitu Kiboy dan juga Kairi yang ngebuang banyak banget source. Dan ini nih yang gue maksud, lihat ceweknya nggak bantu sama sekali. Makanya gue bilang ini memang kadang Golden itu harus jadi raja tega. Kalau dia bantu, semua mata akan ke dia. Semua mata ke dia nggak bisa ngasih damage dan dia akan tumbang. Yep. Dibuka dengan triple kill, ditutup dengan kemenangan yang mutlak untuk Onyx. Yes, dari segi item nggak ketinggalan kok. Karena di awalnya juga kan didominasi ya sama Outplay, sempat unggulin juga dari segi gold. Cloud dari basically ada satu respect terhadap Athena Shield karena memang ada 2 source damage magical ya dari Onyx. Tadi ada Eamon, ada Valentina. Sementara untuk sisanya mungkin kita pindah ke damage guildnya aja deh yang bisa kita bedah, yaitu dari Parsha. Clock of Destiny, Lightning Truncheon, Holy Crystal dipaksa pakai Winter Truncheon. Kenapa? Karena ya memang ditabrak terus dia sama Boots gitu kan. Bootsnya selalu cancel dia. Atau kalau enggak dari Kiboy-nya pasti ada aja skill Kiboy yang melayang ke Hun ketika Hunnya buka dari Filter Strike. Makanya dia butuh banget nih safety dengan menggunakan Winter. Dan kita pindah ke arah Onyx. Ya cewek tadi udah kita bahas ya, ada heptasis yang unik. Tapi kalau dilihat dari sisi lainnya ternyata ada Suns juga nih yang dengan penetrasi itemnya sebenarnya lumayan template. Dengan cooldown reduction, Enchanted Talisman, Lightning Truncheon,
Ada Winter juga, Clock of Destiny, Divine Glaive. Penetrasinya ada, burst damage-nya ada, dan sustain-nya juga oke. Itu yang gue bilang tipikal Suns banget lah ya. Kadang kalian mungkin ngelihat dari Valentine ini burst damage semua, pakai Holy Crystal, pakai Bloodwing. Tapi kalau Suns ya ini, durability, ada damage, ada burst. Dia bisa sustain juga dengan mananya, dan ya itu permainan Suns ya emang kayak kiting. Ya, kitingnya berjalan terus ya. Dengan Bloody Hand dia punya, dia Kopi, dan juga ada Feather Ice Tank. Tapi untuk title, satu title hanya diberikan untuk Best Player One dari Outplay dengan Guardian. Ya, itu juga Guardian berarti damage taken terbanyak ya. Dua title sekaligus, ya definisi penggendong handal makanya gue bilang. GPM terbanyak dan juga damage deal terbanyak. Jadi farmingnya bagus dan damage-nya tuh bisa di-deliver dengan baik. Untuk Keyboy mendapatkan title Wingman ya dengan assist terbanyak. Mungkin di awal gue liat kayak ini serius nih pakai Arlott Romer. Kok kayak nggak worth di awal, kayak